Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melihat dari sisi tentang adanya berita atau kabar yang agak menerpa isu kedua pasangan ini, saya merasa prihatin atas nama yang pertama tokoh Aceh, yang kedua juga seniman Aceh. Melihat kondisi ini, tentu sewaktu mereka menikah, warga Aceh sangat antusias dan sangat memuliakan kedua mempelai, kedua pengantin ini, kedua pasangan ini, sehingga masyarakat Aceh pada waktu itu kita melihat bagaimana partisipasinya dalam kegiatan acaranya, di acara perjalanan mereka, semua mensupport masyarakat Aceh. Nah, ini sebenarnya harus tergambarkan juga di dalam menata kehidupan atau dalam kelangsungan berumah tangga. Nah, sebagaimana kami tradisi orang Aceh ini konsisten di dalam pernikahan itu. Setiap menikah itu berarti pasangan hidup dan idealnya sehidup semati. Karena dalam filosofi orang Aceh, dalam bahasa Aceh mengatakan bahwa ada istilahnya sapu keun, sapu pakat, sang senesap gak doa. Setiap perkawinan, setiap persahabatan, satu kata, satu mufakat, seakan-akan satu persaudaraan, seakan-akan seperti adik kakak. Nah, kemudian juga ada filosofi Aceh mengatakan Ude besari, mati besajan, bak tikrek kapan, saboh kerendah. Itu filosofi orang Aceh. Artinya hidup sama-sama, mati satu kafan dan satu keranda. Itu artinya apa? Filosofi ini menggambarkan bahwa secara karakter Aceh itu, orang Aceh sebenarnya tidak ingin ada perpecahan, tidak ingin terjadinya ada konflik, apalagi konflik yang masif. Setiap keluarga kita inginkan harus ada saling pengertian, saling menjaga, dan saling menjaga keutuhan. Nah, saya merasa prihatin dengan keadaan ini. Tentunya kita mengingatkan kepada adik kita, kepada Tukurian, Ria Ricis, untuk bagaimana membina keluarga dan rumah tangga. Tentunya apa yang terjadi saat ini misalnya terkait dengan diterpa oleh berbagai goncangan yang dihadapi dalam hidup ini. Bukanlah teori dalam rumah tangga itu ada dua. Yang pertama, agama juga mengantarkan kita dan memberikan referensi kita, mawaddah dan warahmah, cinta dan kasih sayang. Dua hal ini, dua aspek ini yang harus ditonjolkan. Ketika kita pertama kenalan mungkin rasa cinta, tapi setelah kita punya anak, setelah kita dikaruniai momongan, itu warahmah, kasih sayang. Nah, kasih sayang kepada anak itu jangan sampai menjerumuskan anak kita nanti ke dalam kehancuran, hilangnya kasih sayang. Orang tua yang bijak, orang tua yang baik, orang tua yang selalu memikirkan bukan hanya dirinya tetapi kepada anaknya. Contohnya misalnya terjadi satu peristiwa perpisahan antara kedua orang ini. Yang kita sayangkan apa? Masa depan anak. Untuk apa sih harta yang kita kejar ini? Kita kumpulkan harta ini kalau bukan untuk mendapatkan, kita berikan kepada anak kita. Omong kosong. Kalau memang kita sudah berpisah, nanti ada pasangan baru masing-masing. Omong kosong, anak akan mendapatkan perhatian penuh dan kasih sayang secara utuh, secara komprehensif, tidak ada omong kosong. Maka lestarikan kasih sayang, maka konsistensi dalam kasih sayang dan keluarga kepada anak. Kalau sudah berpindah kepada lain istri, lain suami, tentu anak ini tidak akan mendapatkan kasih sayang yang komprehensif, yang utuh. Kalau bukan ayahnya sendiri, itu kalau bukan mamanya sendiri, tidak akan mendapatkan kasih sayang yang utuh.
Bang Umar, mungkin bisa dijelaskan Bang, asal dari Tengku Rian sendiri Aceh mananya sih Bang, kalau boleh tahu? Ya, Tungkurian itu sendiri kalau tidak salah saya itu asalnya dari Langsa, Aceh. Ya, mungkin selama ini dikenal luas karena beliau mungkin beranjak karirnya di tanah air. Kalau saya sendiri sudah beranjak di dalam dunia seni itu sejak tahun 1995. Tapi ada kenangan nggak sih Bang sama Tengku Rian sendiri? Secara langsung saya tidak pernah berkontak dengan Rian, tapi saya tahu dari media-media, saya tahu dari teman-teman yang ada di daerah bahwa dia telah sukses di Jakarta. Syukur, saya bangga selaku putra Aceh dan selaku yang berangkat dari seniman seni, ya, saya bangga. Tapi hati saya terpanggil kalau ada kegoncangan yang dialami oleh pekerja seni itu sendiri. Saya sebagai salah satu insan seni melihat ini fenomena yang tidak bisa ditolerir dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, ya. Bang Umar, menyayangkan nggak sih Bang kalau misalnya nantinya ini akan berakhir dalam perceraian Bang? Dari Abang sendiri tokoh Aceh seperti apa ngeliatnya? Kalau toh nantinya akan ke arah situ. Iya, kalau masalah pisah nikah memang itu hak prerogatif seseorang. Tapi publik kan melihat kedewasaan seorang tokoh. Ini akan mengalami kegoncangan dalam partisipasi dan kepercayaan masyarakat, simpati masyarakat. Ini akan tergerus nantinya. Apabila kegoncangan ini terjadi, apabila hubungan ini buyar, masyarakat kan melihat andalan tokoh, andalan yang selama ini difavoritkan tidak bisa mempertahankan konsistensi. Kita tidak bisa berpikir secara pasif, ya. Secara masif, kita ini adalah public figure. Public figure itu menjadi roadmap setidaknya untuk masyarakat milenial, bagaimana kita menata keluarga sehingga kita ini menjadi role model, contoh. Kita jangan berpikir secara ringan saja, secara simpel bahwa saya kan ini urusan saya kan artis, saya kan menjalani kehidupan saya suka-suka saya. Kalau saya tidak happy ya sudah, saya tinggalkan. Bukan itu. Di beban Anda, di pundak Anda itu ada satu beban, roadmap, contoh kepada generasi. Anda public figure, maka dalam bertindak baik dari Ricis maupun Tengku, berhati-hatilah agar Anda dihargai. Kalau nanti distempel oleh publik Anda tidak layak menjadi contoh, maka kita pun akan berefek kepada popularitas, ya, popularitas, kinerja dan penilaian publik. Maka oleh karena itu harus dijaga, ya. Irama itu harus dijaga supaya konsisten menjaga kepercayaan publik dan menjadi kebanggaan, contoh untuk masyarakat. Bang, ngelihat Tengku Rian sendiri yang sempat mengupload foto yang memperlihatkan dia sudah tidak memakai cincin lagi. Nah, kedua ketika ia wisuda, Ricis sendiri tidak hadir Bang. Dan fenomena itu Abang ngelihatnya seperti apa Bang? Ya, itu menandakan ada keretakan yang terjadi, ada ketidakharmonisan yang terjadi, sehingga apa yang melekat selama ini pada dirinya lalu bisa ditanggalkan. Ini saya melihat ini tidak boleh terjadi, tidak boleh berlarut-larut, ya. Terjadi harus diselesaikan, ya. Kembali musyawarah, kembali berdiskusi dengan menatap satu, yang apa yang saya katakan tadi, anak kita ini mau kita jadikan apa? Apakah anak ini mau menjadi korban dari keegoan kita? Tidak ada satu hal yang tidak bisa diselesaikan. Konflik Aceh sudah mulai dari tahun 76.
konflik perperangan. Tapi alhamdulillah terjadi dan terwujud MOU perdamaian, selesai dengan damai. Tidak ada kata-kata yang tidak bisa dan tidak bisa dirundingkan dalam hidup ini sepanjang kita mendudukkan persoalannya sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan hajat kita bersama untuk meniti kehidupan, menjaga konsistensi kehidupan, untuk merawat anak supaya anak itu menjadi amanah dan menjadikan anak ini sebagai teladan dan sebagai penyambung daripada kita nanti. Bang, yang mesti mengalah dalam situasi seperti ini siapa sih, Bang? Ya, sebenarnya kita ini kan ibarat satu badan, satu pakaian. Antara istri dan suami itu kan ibarat badan dan pakaian. Istri menutupi kekurangan suami. Suami juga harus memahami istri. Kalau memang mengikuti anjuran agama kan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum. Istrimu adalah swaladamu, maka dandani dia menurut yang kamu bisa. Jadi yang memaintain, yang memanage istri sebenarnya suami. Seberapapun sebenarnya tingkat sosial ekonomi istri, misalnya katakanlah di atas daripada suami, itu kalau mengikuti anjuran agama dan perintah agama, tidak boleh istri membanggakan hartanya, karena di sini berlaku hukum positif agama, tunduk patuh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pria itu pimpinan bagi istri, bagi perempuan. Nah ini, apakah mereka berdua ini meneladani peraturan agama, perintah agama ini? Enggak. Nah ini kemana? Kembali kepada konsep agama. Maka di samping kita kembali kepada konsep umum, juga feedback kepada konsep agama. Garis lurus, garis tegak yang diperintahkan oleh agama kita itu sebenarnya merupakan buku panduan, ya, panduan kita. Letakkan konsep ini, sesuai nggak? Di mana salahnya? Letakkan kompas ini, di mana salahnya? Yuk, istri, jangan jangan sombong, jangan riak, jangan jumawa. Yuk, taat suami. Suami juga begitu. Aku jangan mentang-mentang semena-mena juga berkuasa, mentang-mentang suami. Namun kita bisa perintah-perintah, tapi perintah yang lebih ideal yaitu ketika kita memahami perintah itu ada penyesuaian dari yang memberi perintah dan yang menjalankan perintah. Jadi sinergitas itu perlu. Maka saya pikir harus perlu duduk rembuk dengan berlandaskan teori agama dan teori sosial. Melihat garis agama dan melihat tingkatan garis sosial, sehingga nanti ada komparasi antara kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tapi yang perlu diingat bahwa tujuan hidup ini adalah untuk beribadah dan untuk membuat keluarga menjadi satu tujuan yang mensejahterakan dan memberikan pendidikan, menjadikan anak itu orang yang bisa diwariskan menjadi generasi. Kebanggaan seorang orang tua adalah menyukseskan anak dan mendapatkan kasih sayang dan memberikan kasih sayang yang layak kepada anak. Jangan hancurkan anak kita, karena kalau kita menghancurkan anak kita, ini menjadi stempel bagi anak kita nanti. Orang tua saya adalah orang tua yang egois. Kita merasa kehilangan. Kita punya anak, tapi kita tidak dianggap sebagai orang tua yang bijak oleh anak kita. Ini kita mempermalukan diri kita kepada masyarakat, kepada anak kita, dan kepada generasi. Ingat, kita harus bisa hidup dan menata hidup ini sesuai koridor agama
dan tatanan sosial. Bang, terakhir mungkin apa Bang saran untuk Tengku Rian sendiri sebagai masyarakat Aceh dari Abang tokoh Aceh langsung? Ya, saran saya bicara dengan baik, bicara dengan hati akan tujuan kehidupan kedua keluarga ini, bahwa kita sudah mengakhiri masa lajang kita dan kita sudah menjadi orang tua, sebuah individu yang bertanggung jawab dan kembali kepada jalan agama. Fakat apa yang kita bisa berikan kepada anak kita. Anak kita ini gimana? Karena ini buah hati, belahan jantung yang menunggu kasih sayang. Dolimnya seorang orang tua apabila tidak memberikan kontribusi kasih sayang kepada anak. Anak yang cerai berai, anak yang hancur apabila keretakan rumah tangga ini terjadi. Kalau memang ini bisa dipertahankan, pertahankan dengan anak. Itu saran saya. Melihat ke lain itu belum tentu baik. Yang sudah depan mata, sudah 2 tahun menjalani hubungan ini adalah yang paling baik. Sudah 2 tahun. 2 tahun bukan waktu yang singkat. Kita kawin ini bukan ibarat pakai baju. Bisa kita tes, kita coba. Jangan. Itu bukan simple. Ya, jadi bukan ibarat pakai baju. 2 tahun buang. Jadi inilah moralitas kita. Menjaga integritas, menjaga prinsip, dan bertanggung jawab kita berdua dalam menyukseskan anak dan memberikan kasih sayang kepada anak. Kalau bukan ibunya dan ayahnya sendiri omong kosong, anak itu bisa dididik dengan baik dan tidak mengalami gangguan mental. Itu.